Shalom saudara-saudara, kembali bertemu kita di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, yang setiap harinya datang untuk meyakinkan dan menjamin bahwa jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saya diberi kesempatan untuk mengulas pelajaran hari Rabu dan Kamis. Perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia, itu judul yang hari Rabu. Saya mulai pelajaran ini dengan membaca dasar ayatnya dalam Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara atau perantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kata-kata itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi muncul berkali-kali di dalam kitab Ibrani, saudara. Dan jika Anda melihat bahasa Yunani aslinya, kata itu muncul dalam Ibrani 1 ayat 4, di mana dibilang Yesus menjadi jauh lebih tinggi dari para malaikat. Muncul juga di Ibrani 7 ayat 19, kita memiliki harapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Ibrani 7 ayat 22, Yesus telah menjadi jaminan dan perjanjian yang lebih kuat. Ibrani 8 ayat 6 tadi kita sudah baca, Yesus adalah perantara dari perjanjian yang lebih agung, dari di atas perjanjian-perjanjian yang lebih baik. Ibrani 9 ayat 23 berbicara tentang pengorbanan yang lebih baik dari ini. Ibrani 10 ayat 34 tentang kepemilikan yang lebih baik dan abadi yang kita akan miliki di surga. Ibrani 11 ayat 16 mengatakan mereka menginginkan negara yang lebih baik, yaitu negara surgawi. 11 ayat 35, orang lainnya disiksa, tidak menerima pembebasan agar mereka dapat memperoleh yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 40, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sekali lagi, ini adalah janji dari perjanjian baru. Ibrani 12 ayat 24, kepada Yesus perantara dari perjanjian baru dan darah percikan yang berbicara hal-hal yang lebih baik daripada percikan yang diberikan Habel waktu di kitab Kejadian. Di seluruh kitab Ibrani, sesuatu yang lebih baik mengacu pada berkat-berkat yang akan kita lihat di dalam perjanjian baru. Sekarang, sebagaimana telah dibahas dengan sangat jelas, mereka yang berada di bawah perjanjian lama juga sebenarnya memiliki akses kepada berkat-berkat yang sama, tetapi mereka menerimanya dalam bentuk bayangan dari apa yang akan datang, dan kebanyakan mereka gagal menerimanya. Coba kita bandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perbandingan pertama adalah keterpisahan Tuhan dengan manusia. Di perjanjian lama itu harus diwakili oleh Musa, sedangkan perjanjian baru Yesus sendiri yang menjadi jembatan pengorbanan. Penurutan hukum pada saat itu mereka coba untuk meninggalkan kejahatan dengan usaha mereka sendiri, sedangkan di perjanjian baru sudah ditebus oleh Yesus. Mereka harus mengorbankan hewan, tetapi tidak benar-benar membersihkan dari dosa. Tetapi dengan iman kepada Mesias yang akan datang, itu akan dibersihkan murni dari dosa. Yesus ketika datang, dia adalah korban yang sempurna, dan dia Tuhan yang ingin menulis di dalam hati mereka. Awalnya Tuhan ingin Israel secara bangsa itu ditulis di dalam hati mereka, karena awalnya mereka itu dituliskan di dua loh batu. Persamaannya saudara-saudara, jadi kita harus ingat dulu bahwa mereka itu diselamatkan dari Mesir, baru diminta penurutannya. Jika kita baca dalam Ulangan pasal 11 ayat 18, kita lihat di mana Tuhan berkata, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya kepada tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tapi entah kenapa orang-orang melihatnya sebagai legalisme. Padahal ini mereka sudah diselamatkan dulu, baru diminta penurutan itu. Hukumnya yang tadinya ditulis di loh batu, dimana kalau di atas batu bisa dihancurkan, bisa dilempar. Tetapi kalau dia simpan dalam hati dan jiwanya, itu tidak bisa dihancurkan sebagaimana batu bisa dihancurkan. Tapi itu dilihat bentuk sebagai penyelamatan diri sendiri. Penurutan perbuatan kita, ketaatan kita, mereka gagal untuk menyadari bahwa Tuhan menuliskan di dalam hati mereka itu sebagai niat yang baik. Jadi dalam hal ini saya pikir Tuhan ingin menulis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru hukum di hati mereka dan hukum di hati kita. Tapi pada saat itu orang-orang Israel keras kepala.
Di sekarang, janji itu dibangun di atas janji-janji yang lebih baik. Kita baca Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya dari bangsa Israel. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi waktu dia mau tuliskan hukum moral law itu di dalam hati mereka, dia mau lunakkan hati mereka. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang terbiasa berbuat jahat, kita butuh pikiran baru, kita butuh hati yang baru, dan itu harus berasal daripada Tuhan. Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru bahwa kita bisa lihat di Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini janji di perjanjian lama yang juga berlaku untuk kita sampai sekarang. Bahkan lebih baik lagi janjinya. Untuk mereka yang memiliki keinginan untuk melayani Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menjadi Tuhan mereka. Aku akan bersamamu. Aku akan melindungimu. Aku akan menjadi bentengmu di sekitarmu. Aku akan menjadi ayah bagimu, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Inilah yang Tuhan ingin lakukan. Dan waktu Tuhan berkata, aku akan menjadi Tuhan atas mereka, dan mereka akan menjadi umatku, di dalam hati itu tidak bisa dilempar ke tanah seperti batu, atau dipukul dengan palu dan dipatahkan. Mereka tidak dapat dipotong dan dibakar. Mereka adalah bagian dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita lihat di dalam perjanjian baru, hati mengacu pada pikiran, organ memori dan pemahaman yang secara khusus untuk memakai sebagai pembuat keputusan secara sadar. Tuhan ingin mengubah kita, dan saya mendorong Anda untuk mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa yang ingin Dia lakukan, yang baru, sehingga Anda dapat menjadi anaknya dan hidup selamanya. Tuhan Yesus memberkati.